Supranatural itu sari, spiritual itu inti sarinya. Supranatural itu biasanya begini, lebih condong ke tentang makhluk-makhluk halus, tentang kesaktian lah, gendam orang lah, tentang mistik lah, dan berkaitan dengan klinik lah ya mungkin ya. Kalau spiritual itu mengarah kepada jati diri, yaitu ingin mengolah jiwanya untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Katanya kan siapa mengenal dirinya mengenal Tuhannya gitu kan. Biasanya begini, orang ahli spiritual kalau sudah mendalami dan mencapai kesadaran, itu hal-hal yang supranatural itu sudah dikuasai. Beda lagi dengan supranatural. Supranatural itu tidak akan mencapai ke spiritual. Mendalami tentang spiritual, maka supranatural juga akan ke bawah. Harus melalui guru, karena kalau tanpa guru nantinya akan menemukan hal-hal yang ternyata itu adalah supranatural. Mau mencari intan tapi ketemunya batu. Contoh, orang melakukan ritual-ritual seperti puasa, weton lah, muteh, pati geni lah. Ketika belajar spiritual itu tidak perlu berharap yang begini-begini, yang penting jalani saja apa yang disarankan oleh gurunya. Bagaimana caranya agar saya itu mematuhi perintah sang guru tadi. Persiapkan diri, mental, kesiapan, kesungguhannya itu harus benar-benar. Iya. Jangan tanggung-tanggung. Rahayu Mbah Sugeng Dalu, apa kabar? Rahayu Mbak Dama. Ya, terima kasih. Mbah ini apa namanya? Sekarang kan orang lagi gemar-gemarnya belajar untuk ngangsu kawruh, belajar sesuatu untuk lebih menggali sebuah ilmu untuk apa namanya? Mencari sesuatu, mencari ke dalam diri. Hanya saja orang masih bingung kadang, apakah ini yang disebut supranatural atau spiritual gitu. Jadi untuk pembelajaran yang ke dalam diri itu yang mana Mbah? Perbedaannya itu di mana? Mohon penjelasannya. Maksudnya mungkin yang dimaksud Mbak Dama itu perbedaan antara supranatural dan spiritual ya. Iya itu dia Mbah. Memang selama ini ya Mbak, orang menganggapnya supranatural dan spiritual itu sama. Walaupun itu enggak semuanya ya, ada beberapa bagian, bahkan mungkin lebih dari separuh orang menganggapnya itu hal yang sama, kan begitu. Begitupun dengan Mbak Dama, makanya nanya ya, masih bingung ya. Iya Mbak. Antara supranatural dan spiritual ya. Kalau menurut Simbah sendiri, itu hal yang berbeda. Jadi supranatural, antara supranatural dan spiritual itu lebih halus ya. Saya terangkan satu persatu ya. Barangkali keterangan Simbah bisa untuk diperdalam lagi, nanti dipikirkan, coba dicerna lagi ya. Mungkin Simbah nggak bisa menyampaikan secara gamblang tuntas ya. Gini, saya ibaratkan ada sari dan intisari. Supranatural itu sari, terus spiritual itu intisarinya, lebih halus ya. Karena apa? Supranatural itu biasanya begini. Ini memang sulit untuk membedakannya ya. Lebih condong ke tentang makhluk-makhluk halus, tentang kesaktian lah, tentang gendam tahu yang gendam orang lah, tentang mistik lah, dan tentang bla 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 yang lain-lainnya. Yang klinik-klinik. Klinik berkaitan dengan klinik lah ya, mungkin ya seperti itu ya.
Cuman kalau dikatakan klinik juga mungkin orang akan tersinggung karena klinik itu identik dengan hal-hal yang kotor, padahal kan belum tentu kan begitu ya. Nah, kalau spiritual itu mengarah kepada jati diri, lebih halus lagi. Bahkan yang lebih dalam lagi itu dia itu ingin mengolah jiwanya untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, itu yang spiritual kan begitu. Nah tergantung Mbak Dama itu mau mengarahnya ke supranatural apa Spiritual. spiritual kan begitu. Iya. Yang selama ini mau dicari supranatural apa istilahnya yang mau digali, yang mau didalami itu yang mana kan gitu. Iya. Jadi Simbah mau menerangkan salah satu aja. Iya, yang untuk mengenal ke dalam diri katanya kan siapa mengenal dirinya mengenal Tuhannya gitu kan. Jadi sifat-sifat keilahian itu udah dititipkan ke dalam diri manusia. Betul. Nah itu untuk belajar ke situ menggunakan yang jalan yang mana, berarti antara spiritual sama supranatural tadi kan yang spiritual ini tadi ya Bang ya. Mohon tip ini lagi. Ini kan hanya menurut Simbah ya. Bisa juga nanti akan disangkal sama orang tertentu yang mana pandangannya belum tentu sama kan begitu ya. Ini hanya apa yang Simbah ketahui. Kalau Mbak Dama itu belajar atau menggali tentang spiritual, pastinya akan menemukan perjalanan sebelum spiritual tadi, yaitu supranatural ya, yaitu mengetahui tentang apa. Makanya begini, biasanya begini, orang ahli spiritual kalau sudah mendalami dan menemukan titik temu spiritual, sudah mencapai kesadaran, itu hal-hal yang supranatural itu sudah dikuasai. Beda lagi dengan supranatural. Kalau supranatural itu tidak akan mencapai ke spiritual. Tapi kalau mendalami tentang spiritual, maka supranatural juga akan kebawa. Ibarat menyelam sambil minum air kan gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi udah otomatis hal-hal gaib pun itu bisa diketahui ketika kita belajar secara spiritual gitu. Iya. Udah pasti ada hal gaib itu, atau nggak semua orang juga mengalami itu, Mbah? Gimana? Mengenai penglihatan secara indrawi ataupun hal-hal yang bisa dilihat, hal-hal gaib itu tapi bisa dilihat secara indrawi gitu. Semua orang mengalami itu atau hanya orang-orang tertentu saja yang memang memiliki bakat itu, Mbah? Sebenarnya antara bakat dan tidak itu kan hanya sebuah proses ya. Karena seiring berjalannya waktu atau kadang orang setelah lahir ya, baru beberapa tahun kemudian sudah mencapai ke titik itu, berarti kan dulunya kan sudah mencapai kan begitu ya. Iya. Ya. Oh, Cuman iya. maksudnya gimana, Mbah belum paham yang Ini ketika orang mau menggali ke dalam diri, belajar untuk mengenal dirinya sendiri itu, apakah sudah serta-merta melihat atau menyaksikan hal-hal yang di luar nalar sehari-hari gitu? Atau memang nggak harus melalui itu, tapi nanti bisa juga mencapai pemahaman tentang memahami diri sendiri gitu, mengenal ya, jati diri. Iya. Yang spiritual. Ya. Sebenarnya kalau menurut Simbah sendiri kan harus dengan penggalian ya, yang mana penggalian tersebut kan harus melalui seseorang yang sudah mampu atau sudah mencapai ke titik itu ya. Kalau seumpama, ini mohon maaf ya, Mbak Dama belajar sama seseorang yang mana orang tersebut belum mencapai kesadaran tentang spiritual, ya kan begitu, masih dalam perjalanan seumpama, itu juga akan mentok di jalan karena belum tahu. Kadang lah itu ya, salah kaprahnya kadang begitu ya. Kadang orang begini, orang yang ahli spiritual contohnya ya, orang memandang kadang begini, itu ahli spiritual, ini orangnya linuwih begini-begini, lalu kemudian datang untuk menyodorkan permintaan-permintaan yang bersifat negatif seumpama ya. Mau nyantet lah atau apa kan gitu kadang atau melet lah ini dan lain sebagainya, itu kan lingkup supranatural ya. Tapi kalau spiritual itu ya harus dengan belajar tekun, bahkan tantangannya itu lebih dari spiritual ya. Ada prosesnya gitu. Ada ya? prosesnya tetap. Iya.
Berarti Barangkali apa yang Simbah sampaikan kurang jelas atau bagaimana? enggak, udah mulai masuk, udah mulai meresapi, sedang berusaha dihayati. Iya, iya. Tapi sepertinya kok masih ada kebingungan gitu. Ini mengenai apa namanya? Berarti ketika belajar spiritual itu nggak serta-merta kita mendapatkan semacam ilham tertentu gitu. Yang apa Berarti ini? ketika spiritual, berarti kita harus ada pembimbingnya gitu, ada gurunya gitu. Harus seperti itu. Beda lagi seperti ini ya. Seumpama, kadang orang begini ya, terkadang, tapi sangat jarang sekali. Tiba-tiba orang kok tidak belajar ke siapa-siapa, lalu menemukan jati dirinya. Bisa juga karena beliau, orang tersebut, sudah memiliki jiwa ya. Wah, ini akhirnya berkaitan dengan reinkarnasi ya. Iya. Sedangkan sebagian orang kan tidak mempercayai tentang reinkarnasi ya. Kan begitu ya. Iya. Kalau saya terangkan melalui reinkarnasi juga nanti juga akan kebingungan ya. Orang bilang kadang awune awu tua gitu kan. Iya. Dengan kata lain awu tua kan begitu ya. Iya, oh berarti gitu ya Mbak ya, ada prosesnya gitu. Harus melalui guru, karena kalau tanpa guru itu nantinya akan menemukan hal-hal yang ternyata itu adalah supranatural. Mau mencari intan tapi ketemunya batu kan begitu. Nanti itu diyakini itu suatu kebenaran ya. Iya. Yang bahaya di situ. Yang bahayanya kan seperti itu. Kadang begini ya, kadang-kadang. Contoh orang melakukan ritual-ritual atau seperti puasa weton lah atau mutih dan lain sebagainya atau pati geni lah. Ya. Kan begitu. Ini tujuannya untuk supranatural atau spiritual kan begitu. Tergantung bagaimana tadi gurunya itu mengarahkan, karena pastinya seperti ini. Guru itu biasanya seperti ini, melihat kondisi seseorang yang mau belajar. Oh, ini karakternya seperti ini. Belum tentu 2 orang datang atau 5 orang datang pelajarannya itu sama. Karena apa? Melihat dari karakter atau bagian jiwanya itu sudah sampai di mana. Pengasahannya itu caranya seperti apa itu akan berbeda. Kan, tapi kan kadang seperti ini, kadang ada 2 orang datang ke orang mau berguru tentang spiritual. Lalu kemudian yang satu dikasih pelajaran yang cetek-cetek lah ya, yang satu lagi dikasih yang agak berat kan begitu ya, untuk melakukan inilah, yang satunya iri kan begitu. Iya. Karena pada akhirnya jalan setiap orang juga beda-beda. Juga beda-beda, perjalanannya kan beda-beda, karena itu kan berkaitan dengan batinnya atau jiwa seseorang kan, karakter kan begitu. Iya. Terus ketika dalam belajar itu menggali ke dalam diri itu hambatannya biasanya apa yang sering terjadi itu apa Mbak? Yang sering terjadi itu bosan. Kok tidak menemukan ini ya? Padahal ketika belajar spiritual itu tidak perlu berharap yang begini-begini, yang penting jalani saja apa yang disarankan oleh gurunya. Kadang-kadang kan begini, kadang-kadang itu tidak masuk ke logika. Suatu contoh umpama ya, ini mohon maaf ya, dulu aja kan Simbah seperti ini ya, ketika belajar sama seorang guru kan begitu ya. Selalu disalahin terus, walaupun itu benar menurut Simbah, apalagi yang salah ya. Suatu contoh umpama ditelepon, waktu itu belum ada WA ya, masih pakai SMS kalau mau itu ya, atau pakai telepon langsung. Sohib kamu kesini ya, bawa mobil, padahal mobil kan nggak punya ya waktu itu ya. Akhirnya kan nyewa. Di saat itu kan Simbah sendiri kan keadaannya lagi hancur berantakan. Bagaimana caranya agar saya itu mematuhi perintah sang guru tadi? Lalu kemudian Simbah sampai jual-jual baju lah atau apa, ya, baju yang terpakai ya, padahal yang masih udah bekas lah ya. Demi apa? Demi mematuhi seorang guru. Ketika sampai di sana, saya tanya mau kemana, ya saat saya ajak ya ke suatu tempat. Tapi ternyata hanya ngelingker saja itu, ngelingker kampung pulang, udah kamu pulang. Padahal itu kan mobil nyewa kan ya. Satu hal lagi Mama, saya ditelepon, Heb kamu kemari ya.
nanti hari Selasa, kamu mau saya ajak ke daerah Cilacap waktu itu. Hari Selasa suruh datang. Kemudian saya hari Selasa itu datang. Tapi guru saya itu hari Seninnya sudah tidak ada. Tapi saya ketemu istrinya. Itu Mas ini nggak saya sebutkan ya. Kemana itu guru, Pak Guru, guru saya kemana? Oh lah kemarin udah berangkat kok. Berangkat kemana? Ke Cilacap. Oh iya ya. Akhirnya kan saya pulang. Setelah itu apa? Guru saya hari Kamisnya pulang. Terus saya ditelepon. Kamu kemari, di situ apa? Saya dimarahin. Kenapa kamu kok nggak datang? Ya saya datang hari Selasanya. Tapi saya nggak mau nyebut guru saya itu sudah pergi, itu nggak mau. Karena apa? Di situ saya diuji untuk mencapai kesabaran. Kesungguhan saya mau belajar ke guru tersebut itu seperti apa? Berbagai macam dites, berbagai macam tes-tesan. Mampu nggak kamu mengikuti saya? Mungkin seperti itu. Yaitu beda lagi dengan supranatural ya. Karena spiritual itu menyangkut dengan rasa sih ya. Iya. Lagian kalau seperti itu ada adabnya tuh nggak bertanya ya, untuk bertanya kenapa begini, kenapa begitu, benar-benar harus percaya ya Mbak. Jadi di saat itu prasangka buruk satu titik aja enggak. Semuanya saya telan. Dan apa? Sedikit pun saya nggak dikasih pelajaran. Hanya di apa ya? Kalau orang Jawa bilang dipayah, tahu ya dipayah. Bahasa Indonesianya apa ya? Di apa ya? Kayak dibikin capek gitu. Tapi sampai ya dibikin jenuh tapi dibikin jenuh tapi lah inilah sampai di mana kerenteknya untuk belajar itu. Kesungguhannya. Ya. Berarti kesungguhan itu penting ya Mbah dalam untuk ya sangat penting. Bahkan itu kan modal utama ya. Modal utama itu kesungguhan. Kesungguhan, terus selanjutnya keyakinan, itu yakin. Ya harus yakin. Tanpa keyakinan ya nggak akan bisa. Bahkan itu segala sesuatunya kan kalau mau berhasil ya harus yakin kan ya. Tidak setengah-setengah ya Mbah. Tidak setengah-setengah. Apalagi tentang supranatural yang tadi tentang keilahian, jati diri kan begitu ya. Itu lebih halus lagi. Iya. Karena ketika kita udah yakin berarti kita nggak ada keraguan, nggak ada takut. Nggak ada keraguan. Makanya kan di situ kan dites. Bahkan hal yang seakan-akan masuk akal di situ jadi ujian juga ya Mbah. Iya. Nggak pernah saya itu dipuji. Selalu dicela terus. Iya. Begitupun tadi kan Mbak Dama kan bertanya tentang spiritual, bagaimana caranya. Lah itu tantangannya seperti itu, mampu apa enggak kan gitu. Kalau nggak mampu ya jangan. Persiapkan diri dulu kalau mau belajar tentang spiritual. Persiapkan diri, mental, kesiapan, kesungguhannya itu harus benar-benar. Iya. Jangan tanggung-tanggung. Sayang, mendingan ya cari duit kalau istilahnya tanggung-tanggung. Percuma kan begitu. Beda dengan istilahnya syariat atau itu ya beda lagi. Jadi jangan sekedar ikut tren gitu ya Pak gitu ya. Karena dalam ketika benar-benar kita mencari ya benar-benar karena kita memang benar-benar mencari, karena kan kita dengan keyakinan bahwasanya apa yang dicari sebenarnya juga mencarimu gitu kan. Ada titik temunya di situ nanti ya Mbak ya. Kan itu sebenarnya kan mencari jati diri ya. Lebih arah ke situ ya. Kalau spiritual itu lebih halus lagi daripada ke apa namanya supranatural tadi. Tapi kadang orang ketika melihat orang kok bisa begini, bisa begitu, berarti itu orang linuwe. Bukan. Karena itu punya kemampuan yang beda ya. Kemampuan bagaimana mengendalikan pikiran orang itu hanya masih sebatas supranatural. Ya. Dikira dia itu wah linuwe itu. Bukan. Padahal ketika udah belajar yang spiritual, udah paham pun harus ada kebijaksanaan di situ ya. Dalam artian nggak untuk pamer, nggak boleh, ataupun sekedar melihat orang harus begini harus begitu, padahal setiap orang kan jalannya beda-beda gitu kan ya Mbak. Ya begini sih ya, satu contoh bahasa tadi ya pamer ya. Mbak Dama Muhammad punya rumah, ini rumah saya, apakah itu sebuah pamer? Pada kenyataan kan memang ya tidak mengada-ngada kan gitu ya. Tapi yang penting kan di sini nggak ada kesombongan kan gitu ya, nggak ada ini pamrih ini udah
udah lepas dari itu. Apapun yang dikatakan, bahkan kan siapa diri saya ini udah lepas ini. Kadang-kadang omongannya juga udah lepas, nggak ada tedeng-aling-aling. Nggak ada tedeng-aling, Kadang-kadang benar. seperti itu. Tergantung apa tingkat keilmuannya seseorang tersebut. Iya. Ya, Dan itu. ketika orang yang sudah berilmu kan, ketika bertemu dengan orang yang berilmu juga saling mengenal sebenarnya, tanpa harus bicara gitu kan, dalam tanda kutip bicara ya kan, sudah saling paham gitu ya Mbah ya. Betul sekali. Jadi melihat aja kan udah dari tatapan mukanya, kelembutan, jadi ada raut yang tersendiri yang nggak bisa diterangkan dengan kata-kata. Ini orang sudah mencapai tingkat seberapa? Itu kan baru katanya ya. Ini Iya, Simbah iya, juga baru masih dalam perjalanan. Makanya kan tadi Simbah menerangkan seperti itu kan hanya katanya kan gitu ya. Konon ya, konon walau alam ya Mbah ya. Kenapa? Iya, iya. Oh, begitu ya Mbah ya. Aduh, terima kasih sekali. Ini masukan yang sangat berharga buat saya, dan ketika belajar mengetahui hal ini berarti saya lebih, oh berarti yang jalan ini yang saya ambil yang ini gitu. Dan itu sebenarnya bukan kewajiban, tapi kebutuhan setiap manusia. Nah itu. Kebutuhan. Tapi mereka rata-rata kan mengabaikan bahwa spiritual itu omong kosong. Padahal itu sebuah kebutuhan. Hanya belum tahu saja. Berkaitan dengan keilahian masalahnya ya. Iya, iya. Kenapa orang ada perasaan takut untuk belajar spiritual untuk orang-orang tertentu yang ketika, atau karena nggak memahami esensi di balik itu semua, atau apa, atau takut menodai apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka, Mbah? Itu tadi karena doktrin-doktrin tadi ya. Ini yang sudah ada ya udah begini aja. Ditelan mentah-mentah ya. Padahal yang mengatakan seperti itu kan belum mencapai tentang kesadaran ya, tentang jati dirinya. Udah nggak usah macam-macam lah. Apa yang ada aja, apa yang ada di kitab-kitab aja udah ikutin. Tanpa mau mendalami sebenarnya seperti apa sih di dalam kitab suci itu. Yang mirisnya kan seperti itu. Iya, iya. Cuman ya bagaimana lagi, memang itulah cerita dunia. Iya, Tuhan, kemauan Tuhan itu seperti itu memang. bermacam-macam ya. Ibarat disimbolkan bunga mawar kan mawarno-warno. Jadi Bermacam-macam. buat Simbah ya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Mau seperti apapun karena itu adalah kehendak Tuhan atau proses alam itu memang seperti itu. Iya, iya. Ketika belajar spiritual itu sendiri berarti kita udah benar-benar melepaskan segala sesuatunya, berserah utuh kepada sang sumber itu. Atau dalam bahasa Jawa kan orang menyebutnya sumeleh atau nrimo ing pandum. Itu bedanya dengan putus asa tuh di mana, Mbah? Kadang orang salah mengartikan. Kadang-kadang yang namanya nrimo ing pandum ya udah nggak usah berusaha. Nrimo ing pandum apa adanya kan begitu. Padahal nrimo ing pandum itu tetap mencari ya. Tapi ketika apa yang dia dapatkan itu tetap legowo. Malah guru saya itu pesan terhadap saya itu begini. Carilah wajib, tapi jangan tinggalkan kewajiban. Pesan guru saya. Carilah wajib, tapi jangan sampai meninggalkan wajib. Yang dimaksudkan, carilah tentang akhiratmu, yaitu tentang jati diri, tapi jangan lupa mencari duniamu, karena itu adalah kebutuhan. Nah, Cuman jangan berlebihan, kan begitu? iya, iya, iya. Oke, Mbah. Terima kasih sekali pedarannya. Ini semua sangat bermanfaat. Nanti suatu saat kalau apa yang Simbah sampaikan kok kurang bisa dipahami atau kurang lengkap jawaban Simbah, boleh ditanyakan lagi ya. Pastinya Simbah banyak kekurangan ya, kadang lupa ya mau menyampaikan ternyata kelewatan. Nanti coba di suatu saat silahkan datang lagi ke Simbah ya. Terima kasih sekali Ya, Mbah sama-sama. waktunya. Terima Sama-sama. kasih. Sama-sama. Rahayu, Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu.